Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ismanur Roziki. Teman-teman apa kabar? Pada pertemuan sebelumnya kita membahas kaitannya dengan sistem manajemen file di Android. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya dengan pembahasan lebih kompleks kaitannya dengan bagaimana pengaturan manajemen file di Android. Oke, teman-teman, perlu diketahui bahwasanya ketika itu performa pada Android itu dipengaruhi oleh berbagai macam kaitannya dengan kelancarannya. Yang pertama adalah dari prosesornya, yang kedua adalah dari GPU-nya kaitannya dengan grafis, terus yang ketiga kaitannya dengan RAM berapa yang digunakan. Terus ketika itu program sudah running, yang perlu diperhatikan paling akhir adalah bagaimana ketika itu running performa di dalam sistem Android-nya itu perlu diperhatikan. Nah, salah satunya itu adalah kaitannya dengan manajemen file. Nah, hari ini kita akan membahas itu. Oke, kita lanjutkan. Manajemen file itu ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh teman-teman. Yang pertama adalah manajemen file bisa dilakukan dengan stok file manajemen bawaan dari Android. Kalau istilah dalam bahasa Indonesianya pengaturan file, kalau dalam bahasa Inggris namanya adalah file manager. Nah, biasanya bentuknya adalah seperti ini, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di screenshot saya, bisa menggunakan punyanya Google, file manajernya Google, atau bisa juga menggunakan stok file dari bawaan Android. Menggunakan, kalau di HP saya untuk ini versi Google-nya. Nah, ini adalah untuk versi Google-nya. Teman-teman bisa melihat. Nah, terus untuk versi bawaan Samsung-nya itu sebentar, karena saking banyaknya menu, itu bisa menggunakan Samsung Stock File Manager. Nah, ini di file saya. Oke, nah terus hal apa sih yang kira-kira mempengaruhi? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Teman-teman mungkin pernah nggak mengalami seperti ini? Kita lihat di update manager file saya untuk Play Store-nya, kita perhatikan muncul notifikasi ruang penyimpanan hampir habis. Nah, hal inilah yang dimana performa itu akhirnya turun secara drastis. Nah, notif seperti ini yang akhirnya membuat performa Android itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, terus gimana sih kita menambah ruang kosong pada Android kita? Nah, inilah yang perlu kita bahas detail hari ini. Nah, kalau kita menggunakan fungsi bawaan dari Android, kita tidak bisa atau tidak menemukan file mana yang akan dihapus. Biasanya kalau kita menggunakan cleaner itu kita menghapus hanya file-file bawaannya saja. Nah, hari ini saya akan mengenalkan tool yang biasa saya gunakan untuk menghapus file tanpa atau sedikit resiko kerusakan pada sistem. Terlebih bahwasanya harus tahu dulu file apa yang harus dihapus. Nah, di sini nanti juga akan saya bahas file mana yang akan dihapus. Biasanya ada di case-nya WA, thumbnail, case thumbnail gambar, dan lain sebagainya. Oke, salah satu software yang saya gunakan namanya adalah Explore. Sebelum nanti menginjak pada Explore ini, file yang saya gunakan ini, file ini, saya akan menyampaikan ini salah satu disk management file. Nah, di sini hanya untuk mengecek file mana yang bisa kita recovery, tapi di sini adalah modelnya sistem tempat sampah atau recycle bin lah. Nah, oke, kita lanjut di file explorer kita. Nah, file explorer ini adalah salah satu manajemen file. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman sudah pernah bermain Windows, nah ini tampilannya sama dengan Windows 10 atau Windows Explorer bawaan mulai 7, 8, 8.1, terus Windows 10. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, keunggulan dari software ini adalah dia memiliki fitur untuk
show file. Jadi kita bisa melihat konfigurasinya yang kita tampilkan apa, terus habis itu aksesnya seperti apa, kita bisa memilih. Nah, terus berikutnya lagi di sini ada fitur yang namanya itu sama dengan fiturnya window, yaitu apa? Keranjang sampah. Kalau dalam istilah di Windows-nya adalah recycle bin. Nah, di fitur keunggulan aplikasi ini sehingga kita tahu mana yang file bisa kita hapus, kita lihat di sini ada fitur yang namanya petadisk. Nah, pada petadisk ini kita bisa menghapus file yang dimana file ini nanti kita bisa melihat ukuran petadisk itu yang besar sebelah mana, terus habis itu layak nggak kita hapus. Nah, di sini nanti saya akan beritahu file itu layak nggak dihapus, terus nanti kira-kira resikonya apa, apakah ada resikonya atau tidak. Kita lihat di sini, kita cek. Nah, kita lihat kartu SD yang saya gunakan besarnya adalah 64 GB. Nah, file yang besar di dalamnya ini adalah ada file APK, terus berikutnya lagi ada kamera. Nah, di sini kamera ini adalah isinya gambar-gambar. Nah, gambar-gambar karena micro SD itu maka kita tidak perlu untuk menghapusnya karena berada di luar. Nah, ini nanti yang akan kita hapus adalah di bagian dalamnya. Ini adalah micro SD yang tidak perlu kita hapus. Kita masuk di memori perangkat. Memori perangkat di keterangan saya, internal saya adalah 64 dengan ruang bebas total 51. Terus ruang bebas yang bisa dipakai 840 MB. Kita lihat file mana yang nanti akan kita hapus. Nah, tampilan seperti ini kita nggak kelihatan mana file yang bisa kita hapus, mana yang file tidak bisa kita hapus. Nah, hal ini kita bisa ketahui sebelum menghapusnya adalah kita lihat melalui petadisknya. Oke, kita lakukan kalkulasi file mana yang bisa kita hapus. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nanti pada memori internal hal apa yang membuat file ini penuh. Oke, kita cek. Yang pertama adalah perhatikan dulu riwayat dari chat kalian. Nah, riwayat chat di sini kita ketahui WhatsApp karena lama nggak dipakai, biasanya WhatsApp itu paling penuh adalah di database-nya. Database ini bisa kita pilah-pilah, kita tampilkan di jendela kanan kita. Nah, database ini bisa kita hapus adalah yang paling akhir, tanggalnya itu tidak perlu kita hapus. Kita lihat tanggal, sekarang tanggal 2 Februari. Nah, ini berarti tidak perlu dihapus. Terus ini adalah backupan terakhirnya, ini kita hapus tidak apa-apa, ini tidak berisiko. Nah, ini terus berikutnya lagi kita lihat kaitannya dengan thumbnail. Kita lihat thumbnailnya. Kita lihat untuk thumbnailnya, file-file yang bisa kita hapus itu kita lihat. Kita bisa melihat file yang lainnya itu pada media. Nah, ini WhatsApp bisnis juga. Di sini bisa kita hapus juga. Kaitannya dengan tampilkan di sisi kanan. Nah, perubahan WhatsApp bisnis itu sudah berubah di masuk dalam folder WhatsApp di menu folder Android. Nah, kita bisa hapus database-nya. Yang paling akhir di sini kita hapus. Nah, ini tidak memberikan resiko. Terus berikutnya lagi yang bisa kita hapus itu adalah pada menu nah, ini ketika kita bicara UC download itu ada Apollo Cache. Apollo Cache itu adalah file-file yang digunakan untuk tampungan sementara ketika file itu diputar atau ditayangkan. Ini kita hapus tidak apa-apa. Nah, kita hapus tidak apa-apa. Oke, tadi
untuk internal itu sekitaran 800. Sekarang mari kita cek berapa internal yang bisa kita tambahkan setelah proses penghapusan tadi. Kita bisa lihat, bentar. Oke. Nah, tadi adalah sekitaran 800-an, sekarang free space-nya adalah sekitaran 1,9 GB. Jadi naik sekitaran 1,1 GB. Nah, hal inilah dimana kita perlu mengetahui katanya manajemen file dan file mana yang perlu dihapus dan tidak perlu dihapus. Nah, ini sangat mendukung kaitannya dengan bagaimana meningkatkan performa pada Android kalian yang digunakan untuk keseharian, baik untuk kebutuhan daring ataupun kebutuhan dalam proses belajar mengajar. Nah, terima kasih. Berikut pertemuan hari ini, semoga memberikan manfaat pada kita semuanya. Kalaupun ada salah kata salah ucap, saya mohon maaf. Terus berikutnya ketika ada pertanyaan yang kiranya saya belum bisa menjawab, akan saya jadikan PR untuk bisa lebih meningkatkan pengetahuan saya, dan berikutnya bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kaitannya dengan bagaimana sistem backup file. Nah, hari ini saya akan mengenalkan kaitannya dengan sistem backup file pada gadget Anda. Nah, sistem backup itu bisa dilakukan melalui Google Foto, yang dimana ini bisa kita lakukan untuk sistem tagging. Jadi kita lakukan untuk sistem backup dan sekaligus mengidentifikasi gambar yang di upload itu seperti apa. Nah, hal inilah yang kiranya perlu diketahui oleh teman-teman. Oke, langsung saja. Tool yang kita gunakan itu adalah hosting aplikasi yang namanya Google Foto, yang dimana ini pada tahun 2021 pencadangan per 1 Juni itu nanti akan mengurangi penyimpanan. Nah, ini nanti ada perubahan peraturan pada 1 Juni 2021. Nah, maka dari itu hari ini kita akan membahas seperti apa sih Google Foto ini nanti. Nah, sekarang kita lihat pada pencadangan Google Foto ini adalah pencadangan pada drive, yang dimana ini sekaligus nanti bisa digunakan untuk mengkosongkan file-file yang telah di backup di Google Foto. Nah, hal ini memudahkan kita kaitannya dengan menghapus file yang sudah tersimpan secara offline tapi sudah terbackup secara online di Google Foto. Nah, caranya seperti ini, dan ini tidak akan saya lakukan karena nanti data di internal saya secara offline-nya nanti khawatir terhapus karena filenya lumayan besar sih, sehingga nanti saya alangkah baiknya saya backup, saya pindahkan di komputer saya. Nah, berikutnya fitur dari Google Foto ini yang perlu diketahui adalah di sini ada fitur kaitannya dengan pengenalan atau tag gambar. Jadi tag gambar di sini kita bisa melihat dia mampu mengenali wajah-wajah yang ada pada file yang telah kita upload. Ini fitur dari Google Foto. Dan juga ada fitur untuk kaitannya dengan pengeditan secara sederhana. Oke, kita lanjutkan. Kaitannya dengan manajemen file, yang perlu diketahui adalah yang terpenting ketika kita bicara manajemen file, fitur berikutnya adalah bagaimana file itu bisa tersimpan, baik itu di data ataupun file di internal ataupun eksternal. Kita lihat salah satu aplikasi yang saya gunakan adalah app merger. Jadi ini adalah aplikasi untuk melakukan proses perpindahan identifikasi data yang di internal itu bisa kita pindahkan ke eksternal. Nah, caranya seperti apa? Enaknya tool ini adalah dia secara otomatis mengidentifikasi aplikasi apa yang bisa dipindah dan aplikasi apa yang tidak bisa dipindah. Kita lihat namanya, ketika itu namanya adalah movable, maka data ini bisa dipindahkan kepada kartu SD. Ketika itu pun only, maka
ini nanti adalah aplikasinya hanya bisa tersimpan di telepon. Nah, inilah aplikasi yang kiranya jarang dipakai, bisa kita lakukan penghapusan melalui identifikasi aplikasi ini phone only ataukah movable. Kalau itu nanti ternyata di phone only ternyata jarang dipakai, maka kita bisa menghapusnya. Tapi kalau itu tetap sering dipakai, ya tetap diinstal saja. Tapi ketika itu sering dipakai dan itu ada fitur untuk movable-nya, maka alangkah baiknya kita bisa memindahkannya. Seperti adalah contohnya ini. Nah, ini kita bisa memindahkan aplikasinya dari internal ke eksternal. Kita lakukan proses perpindahan. Oke. Nah, perbolehkan izinnya, maka dia akan melakukan perpindahan dari internal ke eksternal. Oke, yes. Oke, sudah. Oke. Nah, di sini langsung dia berpindah ke eksternal, atau bisa juga kita melakukan proses perpindahan secara otomatis. Nah, kita lakukan proses perpindahannya. Nah, ini memori perangkat kita pindah ke memori kartu SD. Nah, ketika ini fiturnya itu atau gadget Androidnya itu memang belum di root, maka proses perpindahan ini tidak bisa kita silent move atau berpindah secara silent, tidak bisa, dan proses pindahnya harus manual one by one. Tapi kalau udah HP-nya udah di root, maka proses perpindahan bisa dilakukan secara batch. Jadi beberapa itu kita lakukan secara bersama-sama. Nah, cuman resikonya adalah ketika itu sudah di root, maka HP itu nanti akan lepas garansi. Ketika ada kerusakan, maka tidak bisa untuk di servis ke service centernya. Nah, kelemahan dari root adalah seperti itu. Terus berikutnya lagi yang perlu diketahui adalah fitur dari app2sd ini bisa memaksimalkan kinerja, tetapi hal-hal apa sih yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi adalah, pertama adalah micro SD-nya itu minimal adalah kelas 10. Kalau itu nanti belum kelas 10, maka akan resiko data hilang pada proses perpindahannya. Karena kenapa? Proses perpindahan data itu membutuhkan waktu dan kecepatan penulisan dan kecepatan membaca. Kalau itu micro SD-nya itu membacanya lambat, maka otomatis itu akan mengurangi performa dari Android tersebut. Ketika itu menghendaki kaitannya dengan performa baik tapi tidak didukung dengan peripheral yang baik, maka ya sudah tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, itu sedikit tambahan kaitannya dengan aplikasi manajemen file, perpindahan file app2sd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.